Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Hadijah yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keadaan sehat walafiat. Semoga rahmat dari Allah ini dapat kita jaga dengan baik. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian, istighotsah kali ini dengan tujuan mengharapkan pertolongan dari Allah. Semoga pandemi yang selama ini ada di negeri yang kita cintai ini segera diangkat oleh Allah. Dan istighotsah ini juga terkait dengan sebentar lagi kita akan mengadakan PTM atau kegiatan belajar mengajar secara 100%, semuanya masuk. Kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, terutama terkait dengan COVID-19. Dan semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita juga sebentar lagi ada gawe terkait dengan kegiatan MTC yang akan diadakan insya Allah sebentar lagi. Ini kita memohon bantuan kepada Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian. Semoga kegiatan gawe yang besar ini diberikan kelancaran juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum istighotsah kita awali, mari kita bermunajat dengan pelantaraan wasilah. Semoga dengan pelantaraan wasilah ini kita senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila arwahi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i was salihin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani walillah wa usulihi wa furu'ihi wa nahussu khususan ila ruhi Yai Wahab Turhan wa usulihi wa furu'ihi wa nahussu khususan ila arwahi aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa masyayikhina wa jami'il mu'minina wal mu'minat kulluhum syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Wa nahussu khususan ila ruhaniyatina wa hajatina. Semoga hajat kita, niat kita yang baik ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walirida'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم، 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 يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير، 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 يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق، 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 يا مبدئ يا خالق. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله، 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا لطيف 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 يا لطيف. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا، أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا، أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا،
أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 يا بديع
يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين
ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا دافع البلاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرب وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdul Haq SAG. Semoga doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara ketiga yaitu sosialisasi tata tertib yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Purnomo SPD MPD. Kepada Bapak Hadi Purnomo SPD MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak M. Gofar SAG MPDI, kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan sekolah, dan yang terhormat Bapak Ibu guru, karyawan, wali kelas, dan seluruh siswa SMA Harija kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita bisa berkumpul di acara Zoom dalam rangka persiapan PTM, entah itu terkait masalah teknis ataupun informasi yang berkaitan dengan PTM yang insya Allah akan kita laksanakan Senin depan. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa diberi kenikmatan tata cara menjalani kehidupan yang luar biasa itu berkat agama Islam. Anak-anak yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini di kesempatan yang singkat ini insya Allah tidak panjang, tidak lama, ini sifatnya hanya penguatan bagaimana kita melakukan PTM tatap muka 100% yang insya Allah kita laksanakan di tanggal 17 nanti. Ini bermula dari next slide. Nah ini dasarnya Bapak Ibu guru ataupun anak-anak yang mengikuti Zoom kali ini. Dasarnya adalah penyesuaian SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, dari ada nomor sekian itu, ada beberapa pertimbangannya. Nanti secara detailnya kalian bisa searching sendiri di Google atau apa. Jadi saya tidak baca detail, tidak baca seluruhnya, karena waktu kita memang singkat. Tapi insya Allah kalian bisa googling sendiri di internet. Oke, next slide. Next. Nah, saya ambil kesimpulannya saja. Jadi saya membacakan kesimpulannya dari SKB 4 Menteri tadi itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah 1, daerah PPKM level 1 atau 2 bisa melaksanakan PTM 100%. Jadi pada dasarnya tidak wajib 100%, tapi bisa tergantung kemampuan sekolah, tergantung tingkat vaksinasi yang sudah dilaksanakan oleh warga sekolah, dan banyak hal di antaranya. Jadi tidak mutlak harus 100% dan seterusnya gitu. Nah, yang kedua, maksimal untuk pembelajaran itu 6 jam per hari. 6 jam maksimal. Jadi insya Allah nanti akan saya sampaikan jadwal kita hari Senin itu seperti apa. Terus untuk Januari wajib mengikuti PTM. Jadi tidak ada fasilitas layanan untuk pembelajaran daring. Jadi semuanya wajib ikut. Yang dari luar kota, yang rumahnya jauh, ya wajib PTM. Yang sudah terbiasa dengan daring, yang suka dengan pembelajaran daring, tidak ada pilihan lagi. Ya sekarang wajib untuk PTM. Seluruhnya, tidak hanya kelas 12, kelas 10 pun sama, kelas 11 pun sama, kelas 11 pun sama. Jadi semuanya wajib ikut PTM. Tidak ada alasan untuk tidak ikut PTM. Bahkan yang lebih ekstrim lagi itu ada pemberitaan di SS bahwasanya dari Kepala Dinas Pendidikan yang tidak ikut PTM maka siswa itu dianggap bolos sekolah. Nah, kalau sudah dianggap bolos sekolah maka penilaian untuk sikap, penilaian untuk kerajinan di sekolah ataupun untuk pertimbangan kenaikan kelas ini sangat berpengaruh. Nah, itu. Jadi wajib PTM, tidak ada alasan. Kecuali kalau memang benar dia sakit, tapi sakitnya kan nggak mungkin selamanya gitu ya. Jadi berproses, sembuh, langsung ikut PTM. Yang keempat wajib prokes, pastilah ini. Jadi yang tidak patuh terhadap prokes akan ada pelanggaran, ada sanksi administratif. Jadi yang tidak patuh prokes. Nanti kita akan ada pemantauan terus. Sanksi administratifnya tidak hanya untuk yang melanggar. Sanksi administratif bisa diberikan ke unit atau satuan pendidikan, ke sekolahnya.
Jadi yang melanggar beberapa, yang disanksi sekolah, efeknya apa? Efeknya kepada seluruh warga sekolah. Jadi saya sangat berharap semuanya punya tanggung jawab yang sama untuk jaga prokes. Semuanya. Jadi tidak terkecuali kelas 10, kelas 11, kelas 12, Bapak Ibu guru, karyawan, dan seluruhnya. Karena ya tadi itu, jadi sanksi administratifnya tidak hanya ke pelaku, tapi juga ke satuan pendidikan, ke sekolah. Dan itu akan berimbas kepada seluruh warga sekolah. Jadi yang melanggar misal kelas 10, kelas 12 pengen giat-giatnya belajar karena masalah mau lulus, mau ujian, mau UTBK. Nah, yang melanggar bukan kelas 12, tapi karena sanksi administratifnya bisa ke sekolah, ya semuanya akhirnya kena dampak. Kelas 12 akhirnya kena dampak, nggak bisa PTM lagi, dan sebagainya. Jadi, saya sangat berharap untuk hari Senin dan seterusnya, kewajiban untuk atau tanggung jawab untuk jaga prokes, itu semuanya ada di beban pundak kita masing-masing. Wajib. Oke, yang kelima, penghentian PTM dilaksanakan jika, nah ini terjadi penularan, terus ada positif rate di atas 5% dan seterusnya. Jadi pemantauan dilakukan setiap minggu. Kenapa pemantauannya dilakukan setiap minggu? Karena memang ya ini harus dilakukan secara berkala, apalagi di awal-awal. Kita sebagai Satgas juga harus laporan ke yang ada di nomor 10 ini, BLC bersama lawan COVID, dan juga di laporan di sekolahaman.kemkes.go.id. Jadi pemantauannya secara online. Kalau ada sidak ya nanti insya Allah ada lah gitu, tapi nggak tahu kapan. Biasanya kalau sidak ya tidak ada informasi lebih detail, moro-moro datang gitu aja. Terus PTK wajib vaksin. Jadi PTK itu maksudnya Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru karyawan itu wajib vaksin komplit. Jadi vaksin 1, vaksin 2 sudah dilaksanakan. Nah, untuk siswa yang masih belum vaksin, masih diizinkan PTM, boleh PTM, tapi sangat dihimbau untuk segera vaksin. Jadi yang siswa yang belum vaksin, mohon untuk segera cari tempat-tempat vaksin. Insya Allah kalau di Surabaya banyak, nah. Kalau pengen gitu di mall ada, di tempat umum juga ada, di puskesmas juga ada. Kalau di Surabaya alhamdulillah luar biasa, fasilitas untuk vaksin insya Allah bisa dicari dengan mudah. Nah, nanti saya tunjukkan berapa banyak siswa kita yang belum vaksin atau Bapak Ibu guru yang belum vaksin. Oke. Yang selanjutnya, nah ini kantin belum beroperasi. Jadi secara SKB yang mengatakan bahwa kantin kita belum boleh beroperasi. Jadi ini bukan gara-gara ngaturnya sulit atau apa, bukan. Ya dasarnya suatu ya secara peraturan belum diizinkan untuk beroperasi. Nah, maka dari itu kalian harus mawas diri, jangan sampai istirahat atau pergantian jam serbutan ke koperasi. Belum boleh. Kalau ada laporan terkait itu ya jadi rawan jadi sanksi administrasi tadi itu. Nah, nanti saya sampaikan. Terus bagaimana kita ketika kantin belum bisa beroperasi? Nanti ada caranya. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler wajib prokes. Jadi boleh olahraga, tapi tetap wajib prokes. Bapak nanti nafasnya terengah-engah. Nah, gimana cara ngaturnya biar nafasnya tidak terengah-engah? Jadi nanti tidak diforsir di situ. Ini berdasarkan dari peraturan, bukan dari kami Satgas di sekolah, bukan. Nah, kalau yang nomor 10 melakukan evaluasi. Jadi kita wajib untuk melakukan evaluasi, nanti ini yang dilakukan oleh Satgas. Dan insya Allah Satgas di sekolah nanti tidak hanya dari Satgas dari Bapak Ibu guru karyawan, tapi juga insya Allah akan ada Satgas dari siswa kita. Supaya kita ikut ambil peduli di situ, ambil tanggung jawab yang sama terkait dengan kepatuhan prokes di sekolah. Oke, secara inti seperti itu. Detailnya kalian bisa baca sendiri di Google. Nah, ini laporan singkat aja. Laporan singkat, ini data vaksin dan langsung connect dengan data Kementerian Kesehatan. Jadi sekolahaman.co.id itu peta kita seperti ini. Jadi warga sekolah, entah Bapak Ibu guru atau karyawan atau siswa yang terdata sudah vaksin hijau-hijau itu dalam artian sudah dosis 1 dan dosis 2 sudah
sudah jalan, maka warna hijau. Nah, itu 91%. Oke. Yang kuning 33%, dalam artian sudah vaksin 1. Terus yang merah, nah ini ternyata ada yang belum vaksin sama sekali. Jadi siswa kita ada yang belum vaksin sama sekali. Saya nggak tahu itu karena memang takut vaksin atau memang ada alasan khusus dalam segi kesehatan. Jadi dulu sudah dihimbau oleh Bapak Ibu Wali kelas mungkin lewat Satgas. Jadi kalau yang misal belum bisa vaksin, mohon menginformasikan alasannya kenapa. Biar kami tahu datanya jelas. Jadi 18 orang itu, yang 3% itu tidak bisa vaksin gara-gara memang alasan kesehatan khusus, tidak apa-apa, nanti kita laporkan. Jadi kita laporan itu enak, ada alasannya. Daripada tidak ada informasi sama sekali, dianggap tidak patuh untuk ikut vaksin. Kalau siswa mungkin tidak ada sanksi administrasi terkait vaksin, tapi kalau Bapak Ibu guru ada sanksinya kalau nggak vaksin. Makanya semuanya Bapak Ibu guru wajib vaksin. Nah, yang hitam itu ya adalah yang terdata atau terkonfirmasi positif. Jadi kalau ada yang terkonfirmasi positif di sekolah atau ceknya di mana saja, bisa jadi warga sekolah, warga SMA Khadijah, ternyata jalan-jalan ke Jakarta atau ke Bali atau liburan di mana, terus dia dites di antigen atau apa, masuk ke data kementerian bahwa dia itu terkonfirmasi positif, maka dia akan masuk ke data sekolah. Jadi positif dan tidak ditentukan di tesnya di sekolah, tidak, tapi di seluruh tempat di Indonesia. Gitu. Jadi mohon dengan sangat ketika sudah PTM 100%, yang suka moving, yang suka bepergian, itu mohon dijaga, dihindari. Kalau tidak penting tidak perlulah itu, kalau menurut saya gitu. Karena tadi itu tanggung jawab kita bersama. Jadi satu, jalan-jalan ke liburan, terus di tempat rekreasi ternyata ada tes acak, swab misal, ternyata kena, ya udah datanya masuk ke sekolah tanpa perlu kita tanya, tanpa perlu kementerian ngirim ke sekolah, enggak, langsung otomatis dari web ini. Jadi mohon dijaga benar. Jadi ingat, pemantauan, cek dan sebagainya tidak hanya di sekolah. Next. Oke, saya percepat. PTM tatap muka seperti yang di edaran kalian yang sudah diterima sebelum sekitar awal Januari kemarin, insya Allah Senin kita mulai tatap muka 100%. Sementara Senin sampai Kamis kita masuk, Jumatnya untuk 2 minggu ini insya Allah kita masih daring. Tapi insya Allah Februari Senin sampai Jumat kita full masuk terus PTM 100%. Terus yang ketiga kelasnya utuh. Nah ini yang perlu diperhatikan sama anak-anak. Kelasnya utuh otomatis tidak seperti biasanya, lebih padat di kelas. Kemungkinan untuk berinteraksi itu lebih tinggi dan berkerumunnya bisa jadi lebih tinggi. Jadi mohon dengan sangat, sekali lagi ini tanggung jawab kita bersama. Memang kita kondisinya memang agak dilonggarkan, secara umum kan agak dilonggarkan karena sudah bisa PTM 100%. Tapi bukan berarti kita bebas. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Jadi kelasnya utuh, kita dikasih kelonggaran untuk masuk PTM 100%, tapi bukan berarti kita bebas. Jadi prokes tetap harus dijaga, wajib. Nomor 4, PTM dimulai jam 6.30. Ingat, jangan sampai ada yang terlambat di hari pertama. Kita bukan masuk jam 7 seperti biasanya, kita masuknya jam 6.30, setengah 7. Karena kondisi saat ini sudah mulai padat, Kita masuk jam 7 itu malah sering terlambatnya. Mending masuk lebih pagi seperti biasa yang sebelumnya. Oke. Dan selesainya insya Allah jam 12.15 kita lakukan sholat duhur berjamaah. Terus selama PTM kantin sekolah tidak beroperasi seperti yang tadi saya bilang. Dan wajib bawa bekal sendiri. Bawa bekal. Nanti saya tatipnya lebih jauh lagi ada di bawahnya. Jadi nanti saya ulang sedikit. Next. Nah, jadwal pelajaran seperti ini. Yang kelas 12 mungkin pernah mengalami. Jadi jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kelas 10-nya pernah masuk sekitar 9 bulan. Yang kelas 10, kelas 11 ini diperhatikan lagi ini.
Nanti jadwalnya insya Allah akan di-share oleh wali kelas masing-masing, tapi ini gambarannya. Jadi jam 6.30 sampai 6.45 kita doa pagi bersama. Terus 6.45 sampai 7.30 ada kelas tartil, tahfidz. Nanti teknisnya akan diinformasikan lebih lanjut terkait tartil dan tahfidz. Terus ada 3 jam pelajaran, habis itu ada 4 jam pelajaran, ada istirahat di tengah. Istirahat secara ketentuan sebenarnya kalian tidak boleh kemana-mana ya, ada di ruang kelas itu. Tapi nanti saya tunjukkan tatipnya seperti apa. Terus jam 5.06 ada 2 jam tambahan, kemudian kita sholat zuhur berjamaah. Oke, next. Kita percepat sedikit. Nah, PTM 100%, maka kata kuncinya cuma 2. Patuh prokes dan patuh tatib. Sudah. Insya Allah kalau kita patuh 2 hal itu, prokes dan tatib, insya Allah kita aman. Aman. Next. Nah, prokesnya. Sebelum berangkat, pastikan sehat. Jadi kalau tidak sehat, langsung informasi aja ke wali kelas. Jadi kita sifatnya tidak memaksakan. Jadi kalau benar-benar tidak sehat dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk sekolah, ya sudah, jangan dipaksakan. Daripada nanti ke sekolah, terus kita cek kondisi suhu tubuhnya atau yang lain, ternyata tidak mungkin masuk sekolah, terus kita suruh pulang kan gak enak. Jadi mending kalian mawas diri di rumah, pastikan diri kondisi badannya sehat. Terus yang kedua, pakai baju seragam dan atribut yang sesuai. Badge-nya maksudnya. Seragamnya dicari lagi. Yang tidak punya seragam atau seragamnya kekecilan, jangan dipaksakan. Beberapa hari kemarin, 2 minggu pertama kita masuk itu kami lihat, kita cek secara random. Ada baju itu yang nggak muat. Ada yang celananya bawahnya roknya itu terlalu tinggi, tapi nggak pakai kaos kaki yang tinggi atau nggak pakai legging, jadi kelihatan. Dan berbagai macam. Ada yang bajunya dimasukkan, tapi malah kelihatan tidak rapi. Wah, itu juga repot. Jangan ada alasan, Pak sudah kelas 12 eman kalau beli gitu. Kalau kelas 12 justru ini kita pantau lebih sering lagi karena mau lulus. Kita lihat kepatuhannya bagus apa enggak gitu. Jadi nggak ada alasan, tinggal berapa bulan Pak saya sekolah, ngapain saya beli seragam. Mendingan kalian nggak usah sekolah 3 bulan, lumayan kan gitu. Jadi tatib ya tatib gitu. Bukan masalah tinggal 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Toh insya Allah baju kalian yang beli itu insya Allah manfaat. Jadi nanti bisa diberikan ke adik kelasnya kalau misal butuh. Jadi insya Allah manfaat. Daripada nanti kalian di sekolah diseneni terus sama bapak ibu gurunya, malah nggak nyaman, nggak enak belajarnya. Atau nggak bisa beli Pak, nggak punya uang, ya kalian kontak kakak kelas yang sudah lulus itu, cari pinjem. Insya Allah mereka juga ada, banyak insya Allah. Atau Pak, saya sudah nggak punya uang, nggak punya kontak kakak kelas, dan pokoknya nggak bisa gitu. Ya sudah, lapor ke wali kelas, nanti kita carikan solusi. Nah, jadi wali kelas nanti biar komunikasi dengan tim kesiswaan. Itu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak pakai seragam tanpa izin dan sebagainya. Pokoknya nyelunung, pakai baju yang tidak jelas. Ditata. Oke. Itu. Atributnya, untuk atribut badge-nya kita batasi untuk minggu depan mungkin masih penataan. Insya Allah minggu depannya lagi baru semuanya harus pakai. Jadi minggu depan tolong perwakilan kelas pergi ke koperasi, belikan untuk satu kelas, kemudian dijahit masing-masing. Jadi nggak usah bergerumbul ke koperasi. Atau lewat OSIS juga boleh. Kalau mau pesan daripada repot gitu, boleh kita fasilitasi. Yang penting tidak ada gerumbulan di koperasi. Karena pada dasarnya di koperasi masih belum boleh dibuka. Terus wajib bawa keperluan pribadi sesuai kebutuhan. Alat sholat, makan, minum, alat tulis. Nah ini alat tulis saja itu banyak yang pinjem. Waktu siswa terlambat itu kamu nggak bawa pulpen? Enggak Pak. Pulpennya di mana? Di kelas. Iya kalau ada di kelas. Ada juga yang ke sekolah itu nggak bawa tas itu. Nggak tahu. Tasmu di mana? Dititipkan sama teman Mbak. Bukunya di mana? Di kelas. Ini nggak niat sekolah ini. Mendingan nggak usah masuk sekolah. Gitu. Kemarin ada beberapa siswa yang saya suruh pulang. Jadi sudah nggak patuh tatib, dibilangin nggak bisa. Terus mending kamu pulang aja. Nah, 2 orang. Satunya akhirnya pulang beneran, satunya akhirnya menyerahkan diri dan minta maaf dan akhirnya masuk. Gitu. Jadi konsepnya harus patuh tatib dan patuh prokes.
Terus kita percepat, tidak boleh menggunakan kendaraan umum seperti biasa. Dan yang kelima, pamit kepada orang tua supaya ya paling enggak dengan doanya orang tua kita bisa lebih sehat, belajarnya lebih bagus dan hasil belajarnya lebih bagus lagi. Jadi itu pamitlah kepada orang tua. Kalau enggak ada orang tua ya ke orang yang lebih tua dari kita. Oke, datang ke sekolah wajib tepat waktu. Jadi wajib tepat waktu jam 6.30. Kalau yang tidak tepat waktu kelas 10, kelas 11 itu kita ya untuk ke seluruhnya, tapi kemungkinan kelas 10 dan kelas 11 belum tahu kebiasaannya. Jadi saya informasikan bagi yang terlambat tidak boleh masuk langsung ke kelas. Doa dimulai, maka harus nunggu dulu di taman. Nggak boleh langsung nyelonong ke kelas, karena kesusul lari dan seterusnya, akhirnya nggak lihat Bapak Ibu guru nyelonong, langsung lari ke kelas langsung masuk. Nggak boleh. Jadi tunggu dulu sampai doa selesai, nanti kita proses, baru kalian diizinkan masuk ke kelas. Cuci tangan, terus cek suhu pasti, terus mengucapkan salam. Ini digabungkan salam dan berikan postur tubuh yang layak untuk salam. Entah itu tangannya, entah itu menunduk, entah itu intinya nggak boleh nyelonong saja. Wong anak SMA Khadijah itu nggak boleh ketemu gurunya nyelonong saja. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai kebiasaan itu terbentuk, tapi ada yang belum terbiasa. Mohon dibiasakan. Salam dan memberikan postur tubuh yang cocok untuk salam. Terserah kalian. Tidak harus cium tangan, tidak harus, karena masih prokes. Oke. Terus fingerprint. Fingerprint, insya Allah hari Senin kalian akan ada perekaman data finger. Nah, untuk Selasanya sudah bisa fingerprint. Jadi finger datang masuk kelas langsung finger. Nanti akan disediakan hand sanitizer di sebelahnya. Jadi kalian bisa langsung gunakan itu. Next. Sudah jam 8. Di kelas, doa pagi, ikrar, tidak keluar kelas saat doa. Jadi doa pagi itu harus diikuti dengan baik. Jangan dimanfaatkan untuk ke kamar mandi. Jadi kalau sudah doa, ya sudah di dalam. Nggak perlu Pak izin ke kamar mandi. Wong waktu doa kok izinnya ke kamar mandi. Karena tadi pagi waktu berangkat belum sempat Pak. Gitu. Akhirnya kita sempatkan saat doa pagi. Kan doa eman. Nah, tidak banyak yang seperti itu, tapi ada. Jadi ketika selesai doa, baru dia masuk ke kelas. Terus ya eman, kita doa pagi bersama, jamaahnya banyak, itu insya Allah doanya bagus itu. Apalagi kelas 12. Oke, salam. Saya himbau lagi salam dimanapun, tidak hanya di hall, di kelas juga sama. Papasan di depan ruang kelas juga gitu, harus salam. Ketemu Bapak Ibu Guru salam. Ketemu kakak kelas juga salam juga. Ketemu temannya juga harus salam. Biasakan salam. Didoakan untuk selamat, masa nggak mau. Terus ikut KBM dengan baik, sopan, santun, pakai masker, meskipun saat olahraga. Nanti biar kita koordinasi dengan guru olahraga. Gimana caranya biar ketika olahraga itu bisa tetap pakai masker. Terus jaga jarak dan tidak berkerumun seperti yang saya sampaikan tadi, kelasnya utuh, jangan sampai mudah terpancing dengan bergerombol atau berkerumun. Terus kalau mau ke kamar mandi atau keluar, ada kepentingan yang lain keluar, silakan izin dan jangan lupa ucapan terima kasih. Terus mari diizinkan sama guru, ya terima kasih Bapak Ibu guru dan sebagainya. Next. Istirahat. Nah, ini yang paling penting. Saat istirahat. Saat istirahat 30 menit itu kalian maksimalkan di dalam kelas untuk 1 istirahat. Karena waktunya memang istirahat. Kedua, sarapan. Makan. Kalau sudah sarapan di rumah, ya minuman. Karena pasti butuh minum kalian. Yang tidak bawa gimana? Wah, wajib bawa. Kalau tidak bawa ya tidak akan semangat belajar di kelas itu. Kelaparan sampai zuhur nanti. Nah, tidak boleh ke kantin, tidak boleh ke koperasi sekolah, tidak boleh ke Khadijah Mart, apalagi beli makanan secara online. Pak, saya nggak ke kantin, Pak, saya ke hall aja. Ngapain? Ambil pesanan, sama saja. Bisa dipahami, semoga bisa dipahami. Jadi sifatnya kalian harus belajar mandiri, mulai dari sekarang siapkan sesuatu, makanan atau cemilan atau apa yang bisa digunakan saat istirahat. Pak, saya sudah sarapan, saya tidur aja waktu istirahat, monggo boleh, silakan. Jadi istirahat ini adalah momen yang paling penting untuk kita untuk bertanggung jawab.
Karena tidak ada Bapak Ibu guru di situ, kalian bebas di situ, terus temannya sudah komplit, sudah seluruhnya, dan hari Senin tidak perlu reuni. Jadi kelas 10 atau kelas 11 mungkin karena bisa jadi nggak tahu ini temannya itu namanya siapa gitu, bisa jadi terus kumpul satu kelas, ya nggak usah reuni gitu. Kita jaga diri kita masing-masing. Ingat tanggung jawab untuk prokes itu adalah milik kita semua. Oke. Terus yang kedua, ya ini lagi yang tidak bawa, ini sempat kejadian di sekolah, dilarang masak di sekolah atau meminta teman, karena ada yang masak waktu awal-awal kita PTM itu dengan caranya sendiri gitu. Nah ini melebihi batas kalau ini lebih parah daripada yang tidak bawa. Semoga bisa dipahami. Terus memindah posisi bangku. Jadi nggak ada guru rek, saya pengen deket dengan orang itu gitu, pengen belajar bersama misal dengan alasan gitu. Terus akhirnya bangkunya diurat-aritno dipindah posisikan. Ya kasihan nanti ketika ngajar lagi di jam selanjutnya berantakan. Dan itu tidak boleh. Secara prokes kalian tidak boleh pindah-pindah tempat duduk. Bisa dipahami nggak? Jadi tidak boleh pindah-pindah tempat duduk. Kalau duduknya di situ ya duduk di situ. Ini sekali lagi saat istirahat, ini adalah momen-momen yang sangat krusial di sini. Kalian harus ikut bertanggung jawab bersama-sama. Terus untuk kegiatan sholat duha, yang pengen sholat duha atau kunjungan ke perpustakaan selama waktu istirahat, kita akan siapkan satgas di situ. Jadi kalau perpustakaannya sudah diisi, misal daya tampungnya yang boleh masuk cuma 10, ya 10 aja. Kalau lebih dari itu ya kita suruh balik. Nanti kita coba kerjasama dengan satgas. Jadi ke masjid juga gitu, Pak, sholat duha. Nah, buktinya apa? Bawa rukuk, bawa apa? Silakan. Kalau misalkan sudah memenuhi lebih dari kuota masjidnya, ya sudah kita suruh balik. Bukan tidak boleh. Oke, next kita di duhur, sholat duhur juga sama, nak. Sholat duhur jam 11.45 kita duhur jamaah seluruhnya, baik putra maupun putri, tempatnya ada di masjid, di lapangan, dan yang berhalangan kita letakkan di aula. Supaya kontrolnya lebih mudah. Jadi yang berhalangan ada di aula. Nanti supaya bisa ikut zikir bersama. Kalau di auditorium kadang-kadang kasihan naik turunnya dan juga nggak bisa zikir sama-sama. Jadi di masjid, di lapangan, di aula. Nanti kita kerjasama dengan takmir sekolah. Terus area wudhu, nah ini saat wudhu kita banyak sekali tempat untuk wudhu. Ada di depan kelas, ada di aula, ada di masjid. Nah, sekali lagi, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika tempat wudhu sudah penuh, sudah rame, mohon cari tempat wudhu yang lain. Tidak perlu memaksakan harus wudhu di situ. Misal nih, saya senang wudhu di depan kelas karena tidak perlu jauh-jauh gitu. Nanti cuci tangannya di masjid atau di aula. Cuci kaki maksudnya kok cuci tangan. Cuci kakinya di masjid atau di aula. Nah, tapi kalau di depan kelas itu sudah penuh, mohon tidak perlu ngantri di situ. Insya Allah perbandingan antara tempat wudhu dengan jumlah siswa itu masih 1:5 atau 6. Banyak insya Allah. Siswanya 500 ya. 1:10 lah anggap aja itu 500-an. Tempat wudhu kita itu lebih dari 50, banyak. Jadi tidak perlu ngantri, tidak perlu memaksakan, tidak perlu bergerombol. Pak ini harus sama-sama Pak, saya nunggu teman untuk ini. Wah sudah nggak perlu lagi. Gitu. Jadi ini masanya sudah masa percobaan untuk PTM 100%. Tolong hal-hal yang seperti itu dihindari. Memang kita orang sosial, tapi ada waktunya kapan kita tidak harus sosial sepenuhnya. Gitu ya. Jadi ada hal lain yang harus diperhatikan. Terus pakai kopiah wajib untuk laki-laki, ikuti dengan tertib. Nah, next. Lanjut, saat kepulangan. Saat kepulangan juga sama, semua siswa wajib finger, terus langsung meninggalkan area sekolah. Jika dijemput, mohon menghubungi orang tua sebelumnya, supaya tidak perlu nunggu lama-lama di sekolah. Terus langsung pulang ke rumah. Tidak perlu ngobrol dulu di tempat lain. Jadi ngobrol di sekolah dilarang. Ayo kita ngobrol di tempat lain aja, di mall misal. Jam 12.15 kan selesai. Di mall aja kumpul gitu. Ya sama saja. Ingat tadi tes kesehatan atau tes COVID tidak hanya dilakukan oleh di sekolah, tapi di tempat lain juga sama. Gitu. Jadi datanya akan nyambung. Next.
Nah ini tidak saya baca satu persatu karena waktunya memang terbatas. Tatib sekolah nanti saya share aja di grup wali kelas. Mungkin nanti bisa wali kelas nge-share ke grup kelasnya masing-masing. Tata tertib, saya mengingatkan tata tertib ini masih berlaku. Next, nanti kalian baca sendiri. Yang terkait prokes tadi itu sudah kita ulas secara umum. Next, ini masih berlaku seterusnya. Next terus, kita ambil yang bagian terakhir aja. Next, next. Next, lanjut. Nah ini pembinaan. Jadi sebelum itu ke pembinaan tadi, nah jadi pembinaan ini masih berlaku. Jadi ketika dibilangin nggak bisa, ya kita adakan pertemuan dengan wali kelas, pertemuan wali kelas nggak bisa, dengan BK nggak bisa, dengan wali kelas nggak bisa, dengan saya para kesiswaan, kalau dengan saya nggak bisa, dengan kepala sekolah, kalau dengan kepala sekolah nggak bisa, ya sudah dengan orang tua Anda sendiri di rumah. Itu ya. Jadi ini masih berlaku. Nah, wajib ditaati, wajib diikuti. Oke. Selanjutnya. Ini kan ekonomi ya. Next. Nah, yang nomor 2, jelaskan perbedaan bank sentral dengan UPK. Nah, mengingatkan seragam saja. Saya baca secara sekilas. Senin Selasa baju putih lengan pendek, seperti pada umumnya. Rabu kita baju kotak-kotak. Kamis itu baju batik. Insya Allah kalian sudah paham lah itu. Karena terus untuk Jumatnya nanti kita pakai baju putih takwa itu. Jadi ini diperhatikan kembali, nanti di-share di grup wali kelas. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, seragam yang tidak layak tetap digunakan, atau berseragam tidak sesuai dengan harinya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus komunikasi dengan wali kelas ketika memang ada keterbatasan-keterbatasan, biar kita carikan solusi. Tapi wajib komunikasi. Next. Oke, ini keterangan lebih lanjutnya. Jadi ada songkok ataupun kerudung atau pet dan sepatu, nanti kalian baca sendiri. Terutama yang kelas 10 dan kelas 11 mungkin belum pernah dihentikan teman-teman OSIS di depan karena pelanggaran. Jadi ini diperhatikan dengan benar. Oke, next. Oke, nah terakhir, jadi kita sudah lewat waktunya. Terakhir ini patuhi prokes, insya Allah kita sehat. Patuhi tatib, insya Allah kita berakhlak. Saya yakin sehat dan akhlak itu adalah hal utama untuk menjalankan kehidupan di sekolah. Jadi pahami benar, laksanakan dengan benar. Insya Allah anak-anak SMA Khadijah itu kan ya santun, insya Allah nurut, unggul, luar biasa, dan kompetitif ya berprestasi. Oke. Ya, untuk tartil ini informasi lebih informasi sekilas, nanti kita breakdown lagi, ini tambahan sedikit informasi. Untuk tartil insya Allah tidak ada kelas movingnya, jadi ngikut kelas reguler. Jadi yang moving hanya yang kelas tahfidz aja. Jadi insya Allah kita ngajinya sama-sama. Jadi yang di movingkan nanti kelas tahfidz aja. Siapa-siapanya kelas tahfidznya dan di mana tempatnya. Untuk kelas 10 di auditorium. Jadi saya umumkan untuk kelas tahfidz yang kelas 10 kumpul di auditorium hari Senin sama Selasa ya. Terus kelas 11 kumpulnya di perpustakaan. Selebihnya untuk kelas tartil tetap di kelasnya masing-masing, nggak usah moving. Untuk saat ini seperti itu, sampai kita evaluasi lebih lanjut. Nah, sedangkan untuk ini khusus untuk tartil 7 dan tartil 8 ya ada tambahan, maaf. Tartil 7 dan tartil 8 karena butuh intensif, butuh percepatan biar kita belajar bersamanya lebih enak. Kelas 10 kumpulnya di lab fisika dan kelas 11 kumpulnya di lab kimia. Jadi yang rata yang tartil 1 sampai tartil 6 berada di tempatnya masing-masing di kelas reguler, insya Allah kemampuannya hampir rata lah, hampir mirip gitu. Nah, cuman untuk yang butuh percepatan, tartil 7 dan tartil 8 kumpul untuk kelas 10 di lab fisika dan untuk kelas 11 kumpulnya di lab kimia. Nah, mungkin itu. Nanti secara detailnya nanti akan diinformasikan secara tertulis di grup Palas lah, biar kalian nggak bingung ketika hari Senin. Dan yang terakhir, mohon hari Senin jangan datang mepet, karena hari Senin itu biasanya waktu persiapan, jadi datang lebih awal supaya kalian tidak bingung dengan kelasnya, terutama yang kelas 10 dan kelas 11 yang kemungkinan akan dirombak kelasnya di mana saja. Kelas saya di lantai 1, tapi kan nggak tahu persis lantai 1 sebelah mana. Gitu nggih.
Semoga manfaat dan mohon maaf atas waktunya sudah lewat 15 menit dari yang kita agendakan. Tapi insya Allah ini manfaat lah untuk kita semua. Semoga dengan istighosah tadi dan informasi secara umum tentang PTM ini kita diberi kemudahan untuk melaksanakan PTM di hari Senin nanti. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti dipandu sama moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hadi Purnomo, SPD MPD, untuk acara selanjutnya, yaitu keempat, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada seluruh siswa-siswi SMA Hadijah Surabaya, baik kelas 10, 11, maupun 12, jika ada pertanyaan, waktu dan tempat dipersilahkan. Kayaknya tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Mungkin tidak ada pertanyaan. Untuk menuju acara selanjutnya, yaitu acara terakhir, yaitu penutupan. Demikianlah rangkaian acara kegiatan Istighosah bersama dan sosialisasi tata tertib. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Setelah ini bisa menuju Zoom kelasnya masing-masing untuk melanjutkan KBM sesuai jadwal. Akhir kata, saya Zara Nakia mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beraktivitas seluruhnya. Untuk teknis lebih detailnya nanti informasi ke wali kelas ya. Oke.